Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husni Ridho mewakili kelompok 4 untuk menjelaskan struktur data ERD Sales Model. Di sini kita bisa melihat ada 8 entity atau tabel yang saling berelasi. Yang pertama ada tabel company yang mempunyai beberapa atribut. Yang pertama ada atribut nama company, alamat, nomor telepon, email, dan fax. Semua bertipe data varchar, mulai dari company bertipe data varchar dengan panjang 50 karakter, alamat juga bertipe data varchar dengan panjang 100 karakter, lalu ada nomor telepon bertipe data varchar panjangnya 100 karakter. Kenapa nomor telepon saya beri 100 karakter? Karena kemungkinan perusahaan itu memiliki lebih dari satu nomor telepon. Dan di bawahnya ada email yang bertipe data varchar, panjangnya 100. Yang terakhir, fax juga varchar, panjangnya 28 karakter. Di tabel ini tidak ada primary key, karena menurut saya nama company sudah cukup unik untuk menjadi primary key. Tabel company ini berelasi dengan tabel item menggunakan primary key dari name company ke foreign key name company di tabel item. Oke, kita lanjut ke tabel customer. Di tabel customer ada 8 atribut yang terdiri dari satu primary key dan satu foreign key, yaitu ID customer menjadi primary key dari tabel customer dan credit card number menjadi foreign key yang berelasi dengan credit card number di tabel credit card. Lalu ID customer berelasi dengan dua tabel, yaitu foreign key ID customer dari tabel item dan ID customer di tabel shipping. Di bawahnya juga ada atribut name bertipe data varchar panjangnya 100, gender tipe datanya varchar panjangnya 10, birthday bertipe data date, dan ada phone number panjangnya 16, email varchar panjangnya 100, address varchar panjangnya 255. Selanjutnya, tabel credit card. Di tabel ini hanya ada primary key yang berelasi dengan tabel customer, dan atribut-atributnya ada nama credit card, varchar, panjangnya 100, tipe credit card, varchar, panjangnya 10, dan nama bank, varchar, panjangnya 50, PIN number, panjangnya 7 bertipe integer, dan maksimum limit bertipe integer panjangnya 11. Lalu kita pindah ke tabel item. Menurut saya di tabel item ini ada 4 atribut yang penting, yaitu ID item yang menjadi primary key sekaligus juga menjadi foreign key di tabel order dan shopping cart. Lalu ada name company yang menjadi foreign key dari tabel company, dan juga ada ID customer yang menjadi foreign key dari tabel customer. Dan yang satu lagi yaitu ID e-commerce yang menurut saya harus ada, karena itu akan digunakan untuk mengetahui e-commerce mana yang mempunyai item tersebut. Karena nanti akan ada banyak e-commerce yang berbeda dan item-item yang berbeda juga. Lalu di bawahnya ada atribut pendukung seperti name, price, varian, information buat memberi info singkat tentang produk-produk tersebut, dan ada description untuk mengisi info yang lebih panjang. Ada juga why dan review. Lanjut lagi ke tabel order. Di tabel ini hanya ada beberapa atribut saja, yaitu order number yang menjadi primary key dan juga menjadi foreign key di tabel shopping cart dan tabel e-commerce. Lalu ada ID item yang menjadi foreign key dari tabel item yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada atribut pendukung yaitu customer name, destination, dan shipping name. Di tabel ini tidak ada ID karena menurut saya
Order number juga sudah cukup menjadi primary key di tabel ini. Kita pindah ke tabel shopping cart. Tabel ini hanya berisi logika dan menampung data-data order. Atribut di dalamnya ada ID shopping cart yang menjadi primary key bertipe data integer dan auto-increment. Lalu ada foreign key, order number dari data order yang digunakan untuk mencatat semua order. Di bawahnya ada foreign key juga, ID item digunakan untuk melihat kembali ketersediaan barang dari tabel item. Lalu di bawahnya ada total item, total price, dan voucher. Selanjutnya ada tabel e-commerce. Atributnya ada ID e-commerce yang menjadi primary key, bertipe data integer, dan auto-increment, yang pastinya digunakan untuk membedakan e-commerce satu dan yang lainnya. Ada juga foreign key, ID shipping yang digunakan untuk memberikan data customer yang sedang check out, dan foreign key yang digunakan untuk mengelola data check out dari tabel shopping cart. Ada juga atribut yang merepresentasikan e-commerce itu sendiri. Contohnya name, address, rating, phone number, dan email. Lalu tabel yang terakhir yaitu tabel shipping. Tabel ini cukup simpel, ada satu primary key yang berelasi dengan tabel e-commerce dan foreign key berupa ID customer yang digunakan untuk memverifikasi data customer yang didapat dari e-commerce. Atribut pendukung tabel shipping yaitu name, customer phone number, destination, dan date. Sekarang saya akan menjelaskan tentang SQL-nya. Pertama ada create database, lalu diikuti dengan nama database-nya. Di sini saya namai kelompok 4. Lalu di bawahnya ada create tabel, digunakan untuk membuat tabel, lalu diikuti dengan nama tabelnya. Di dalam tabel ada nama-nama atribut yang dipakai. Lalu ada create tabel lagi, tabel e-commerce. Lalu dan ini atribut-atribut di dalamnya. Lalu yang beda ada alter tabel. Ini gunanya untuk membuat indeks di atribut shipping dan order. Gunanya indeks ialah untuk membangun relasi antar tabel. Lalu di bawahnya juga ada untuk membangun relasi kita perlu merubah tabel company dan menambahkan relasi dengan nama relasi produk dengan foreign key name company ke item name company. Saya rasa sekian penjelasan IAD Internet Sales Model. Saya mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.